Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan biopsikologi pada pertemuan yang ketiga. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari diberikan kemudahan, diberikan manfaat, dan juga keberkahan. Berdoa mulai. Baik. Materi kali ini adalah berkaitan tentang anatomi sistem syaraf, yaitu susunan dari sistem syaraf. Nah, susunan secara umum sistem syaraf yaitu terdiri dari dua bagian atau dua sistem. Khususnya ini adalah penjelasan pada vertebrata atau makhluk yang memiliki tulang belakang. Khususnya adalah manusia. Sistem yang pertama disebut sebagai Central Nervous System atau CNS. Sistem ini berupa sistem syaraf pusat yang berlokasi dalam tengkorak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf yang kedua yaitu Peripheral Nervous System atau singkatannya adalah PNS. PNS ini adalah sistem syaraf tepi yang berlokasi di luar tengkorak dan tulang belakang. Artinya, sistem syaraf perifer ini adalah sistem syaraf yang menyebar ke seluruh anggota tubuh. Bagian-bagian dari sistem syaraf. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan spinal cord. Spinal cord ini adalah sumsum tulang belakang. Sementara sistem syaraf tepi terdiri atas sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Bahasan yang pertama adalah somatic nervous system. Somatic nervous system atau SNS atau istilah lainnya adalah sistem syaraf somatik adalah bagian dari PNS, bagian dari peripheral nervous system yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Artinya lingkungan eksternal ini adalah segala hal yang ada di luar tubuh manusia. Terdiri dari satu syaraf aferen, yang kedua adalah syaraf eferen. Ingat ya, yang pertama adalah aferen, yang kedua adalah eferen. Syaraf aferen ini bertugas membawa sinyal sensorik dari kulit, otot skeletal atau otot rangka, kemudian sendi, dan mata, telinga, dan lain-lain ke sistem syaraf pusat. Artinya, tugas dari syaraf aferen ini membawa informasi-informasi yang bersumber dari luar tubuh manusia yang informasi tersebut yang diserap melalui seluruh anggota panca indera kemudian disampaikan ke dalam otak. Sementara syaraf eferen atau syaraf yang kedua ini fungsi atau tugasnya membawa sinyal motorik dari sistem syaraf pusat ke otot skeletal. Jadi eferen ini tugasnya kebalikan. Jika aferen itu membawa informasi dari luar disampaikan kepada otak, sementara pada syaraf eferen adalah informasi dari otak disampaikan ke anggota tubuh lainnya. Automatic Nervous System. Automatic Nervous System atau ANS adalah sistem syaraf periferal yang mengatur lingkungan internal tubuh. Artinya, sistem syaraf ini mengatur sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Juga terdiri dari sistem aferen dan eferen. Sistem syaraf otonom ini memiliki dua sistem eferen. Yang pertama adalah sistem syaraf simpatik, yang kedua adalah sistem syaraf parasimpatik. Jadi, kerjanya sistem syaraf autonomic nervous system ini, sistem kerjanya adalah secara otomatis. Pandangan konvensional tentang fungsi-fungsi reseptif pada sistem simpatik dan parasimpatik. Pada syaraf simpatik,
Fungsinya atau tugasnya adalah menstimulasi, mengorganisasikan, dan memobilisasi sumber-sumber energi dalam situasi-situasi yang mengancam. Sementara syaraf parasimpatik bertindak menghemat energi. Pandangan yang kedua, setiap target otonom menerima input simpatik dan parasimpatik secara berlawanan, dan oleh sebab itu aktivitasnya dikontrol oleh tingkat relatif aktivitas simpatik dan parasimpatik. Kemudian, pandangan yang ketiga, perubahan simpatik merupakan indikasi adanya rangsangan psikologis, sementara perubahan parasimpatik adalah indikasi relaksasi psikologis. Perlu diingat bahwa baik sistem simpatik dan parasimpatik ini kerjanya adalah secara otomatis, bukan diperintahkan oleh otak. Nah, ini bagian yang lebih jelas lagi ya, fungsi neuron simpatik dan parasimpatik. Pada efek simpatik yang terjadi di dalam tubuh adalah menurunkan sekresi, menaikkan detak jantung, menghambat sekresi lendir pada paru-paru, bertindak sebagai akselerator, kemudian bertindak juga menstimulasi, mengorganisasikan, memobilisasi sumber-sumber energi dalam situasi yang mengancam. Pada perubahan sistem simpatik ini diindikasi karena adanya rangsangan psikologis. Contohnya adalah efek simpatik ini menjadi aktif pada saat kondisi psikologis kita merasa terancam, merasa takut, dan kita harus mempertahankan diri dari situasi yang mengancam tubuh kita. Contohnya, pada saat kita cemas, maka nafas kita menjadi lebih cepat, kemudian ritme heartbeat kita juga menjadi lebih kencang, kemudian aliran darah juga menjadi lebih cepat. Nah, situasi yang terjadi di dalam tubuh kita ini adalah efek dari aktifnya efek syaraf simpatik. Kebalikannya, efek parasimpatik ini adalah yang pertama, menaikkan sekresi, kemudian menurunkan detak jantung, menstimulasi sekresi lendir, bertindak sebagai deselerator, bertindak menghemat energi, dan ada indikasi relaksasi psikologis. Nah, efek dari parasimpatik ini terjadi ketika ada stimulus-stimulus atau rangsangan secara psikologis yang membuat kita menjadi lebih rileks. Contohnya, saat kita mendengarkan lagu yang temponya pelan, kemudian kita menjadi rileks, kita menjadi santai. Nah, saat kondisi tubuh kita menjadi santai, kemudian secara psikologis kita juga merasa nyaman, maka sistem syaraf yang aktif pada tubuh kita adalah efek parasimpatik. Ketika efek parasimpatik ini menjadi aktif, maka sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi lebih rileks dan otot-otot juga menjadi mengendur. Sebagian besar syaraf di sistem syaraf perifer ini keluar dari sumsum tulang belakang. Ada pengecualian yaitu pada 12 pasang cranial nervus atau syaraf kranial. Mereka diberi nomor berurutan dari paling depan ke paling belakang. Syaraf kranial ini termasuk syaraf murni sensorik seperti penciuman, kemudian optik visual, dan serabut sensorik motorik lainnya. Fungsi-fungsi dari syaraf kranial. Jadi, syaraf kranial ada 12. Yang pertama, syaraf olfaktori fungsinya adalah pembauan. Kemudian syaraf optik fungsinya adalah penglihatan atau vision. Kemudian syaraf okulomotor fungsinya mempengaruhi gerak mata, mengontrol pupil, lensa, air mata. Kemudian trochlear fungsinya adalah mengatur gerakan mata. Kemudian syaraf trigeminal mengatur sensasi wajah seperti saat mengunyah. Kemudian syaraf abducens fungsinya juga mengatur gerakan mata. Syaraf facial fungsinya untuk mengatur otot-otot wajah, kelenjar ludah,
dan juga perasa. Pada syaraf auditori, fungsinya dia sebagai cabang akustik atau sistem vestibuler. Kemudian syaraf glosopharyngeal, fungsinya adalah untuk mengatur otot kerongkongan, kelenjar ludah, dan juga perasa. Pada syaraf vagus, fungsinya sebagai kontrol organ internal, sensasi dari organ dalam, serta perasa. Kemudian pada syaraf spinal aksesori, fungsinya mengatur otot leher dan juga otot pada kepala. Kemudian syaraf hipoglosal, fungsinya untuk mengatur otot lidah dan leher. Jadi ada 12 fungsi-fungsi pada syaraf kranial yang semuanya ini berada di dalam otak manusia. Nah, bisa kita cermati secara lebih mendalam pada gambar-gambar dan angka-angka nomor urutan pada sistem syaraf otak ini. Jadi, urutan dari syaraf-syaraf kranial ini berlokasi dari depan ke belakang. Pembahasan selanjutnya adalah tentang otak dan sumsum tulang belakang, yang mana otak dan sumsum tulang belakang ini adalah bagian dari CNS atau Central Nervous System, sistem syaraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang ini adalah organ tubuh yang paling terlindungi karena mereka terbungkus oleh 3 selaput pelindung yang disebut meninges. Meninges yang paling luar disebut durameter. Kemudian lapisan selanjutnya ada arachnoid membran atau selaput jaring laba-laba. Kemudian lapisan yang paling dalam adalah subarachnoid space atau ruang subarachnoid. Pelindung CNS lainnya adalah cerebrospinal fluid atau CSF. CSF ini adalah cairan cerebrospinal, yaitu cairan yang ada di luar otak yang fungsinya untuk melindungi otak. Cerebrospinal fluid merupakan cairan yang mengisi ruang subarachnoid, berada di kanal sentral sumsum tulang belakang. Cairan cerebrospinal ini menopang dan memberi bantalan pada otak. Fungsi ini sangat kentara pada pasien yang sebagian cairan cerebrospinalnya pernah dikeringkan. Pada pasien yang cairan cerebrospinalnya pernah dikeringkan ini, mereka mengalami sakit kepala dan rasa nyeri yang sangat menusuk. Pada jaringan cerebrospinal diproduksi secara terus-menerus oleh jaringan kapiler. Penambahan cairan yang dihasilkan dalam ventrikel menyebabkan dinding ventrikel menjadi semakin membesar, kemudian menghasilkan kondisi yang disebut dengan hidrosefalus. Hidrosefalus ini adalah sebuah kelainan yang ada di otak. Jika kalian pernah menemui atau pernah melihat ada seorang anak kecil yang kepalanya membesar begitu ya, yang seperti di dalamnya ada banyak cairan. Nah, kasus yang seperti ini disebabkan karena ada penambahan cairan yang dihasilkan dalam ventrikel. Bahasan selanjutnya adalah sistem syaraf. Anatomi dari sistem syaraf bisa dilihat dari sel-sel sistem syaraf ini. Nah, bagian ini kita bisa melihat lokasi dari akson, kemudian dendrit, kemudian nukleus, inti dari sel, kemudian ada mielin, dan lain sebagainya. Perhatikan secara seksama ya, bagan dan anatomi dari sel syaraf ini. Neuron adalah sel-sel yang terspesialisasi untuk fungsi resepsi atau penerimaan informasi,
kemudian konduksi, menghantarkan informasi, dan juga transmisi, menyebarkan informasi sebagai sinyal. Jadi, fungsi dari neuron ada 3. Yang pertama, dia sebagai fungsi reseptor, kemudian yang kedua adalah konduktor, yang ketiga adalah berfungsi sebagai transmisi. Struktur dari dasar neuron terdiri dari soma, badan sel, kemudian dendrit, kemudian ada akson, dan yang terakhir adalah knop ujung atau istilah lainnya terminal button. Soma atau badan sel berisikan nukleus dan sebagian besar mekanisme yang menjalankan proses-proses dari kehidupan sel. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung dari jenis neuron itu. Kemudian dendrit. Dendrit adalah neuron yang terlihat mirip dengan pohon. Ini bentuknya ya, bentuk pada dendrit ini terlihat mirip dengan pohon. Saat neuron saling berkomunikasi, dendrit ini berperan sebagai penerima penting pesan. Selanjutnya adalah akson. Akson adalah tabung panjang dan ramping yang dilapisi oleh selubung mielin. Akson membawa informasi dari badan sel ke kenop-kenop ujung atau terminal button. Kemudian, pesan yang dibawanya disebut sebagai potensial aksi. Potensial aksi adalah peristiwa listrik atau proses kimiawi singkat yang dimulai dari ujung akson yang berada tepat di sebelah badan sel dan berjalan ke arah terminal button atau ke arah kenop ujung. Jadi, pada saat kita melakukan aktivitas, baik aktivitas secara fisik, aktivitas otot, maupun aktivitas secara mental seperti aktivitas berpikir, berimajinasi, dan lain sebagainya, di dalam otak kita terdapat beragam aktivitas, di antaranya adalah aktivitas potensial aksi. Jadi pada saat kita beraktivitas, maka otak kita menjadi aktif, dan pada saat otak kita menjadi aktif ini ada proses hantaran-hantaran listrik yang disebut sebagai potensial aksi. Jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron multipolar. Jenis neuron ini adalah dari membran somatik. Neuron multipolar ini hanya memiliki satu akson, tetapi ada banyak pohon dendritnya. Kemudian, yang kedua, neuron bipolar. Neuron bipolar ini memiliki satu akson dan satu pohon dendrit pada ujung yang berseberangan dengan soma. Neuron ini biasanya bersifat sensoris, yaitu dendrit mendeteksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan dan menyampaikan informasi mengenai peristiwa itu ke sistem syaraf pusat. Kemudian yang ketiga, neuron unipolar. Pada neuron ini, cabangnya hanya ada satu, menjulur menjauhi soma dan membelah menjadi dua cabang. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut. Gambar yang pertama adalah neuron multipolar. Pada neuron multipolar ini, dia memiliki satu badan sel atau soma, kemudian dia memiliki cabang pada dendritnya. Maaf, cabang pada kenop ujung atau terminal button. Kemudian, pada neuron bipolar dan unipolar kita bisa melihat pada neuron bipolar dia memiliki dua akson, sementara badan selnya cuma satu. Dan pada unipolar
bentuknya berbeda dengan bipolar. Sistem syaraf pusat berkomunikasi dengan seluruh bagian tubuh lain melalui syaraf-syaraf yang melekat ke otak dan urat syaraf tulang belakang. Syaraf adalah berkas yang tersusun atas ribuan serat-serat individual yang mana semuanya terbungkus oleh membran pelindung yang kokoh. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang pembagian-pembagian dalam sel syaraf pada manusia. Pembahasan selanjutnya adalah proses diskusi. Kita akan lanjutkan diskusinya melalui kuliah WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.